Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NIM 43228 dari kelas KPI 2A. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 2 sampai pertemuan 7 pada mata kuliah pengantar ilmu dakwah. Konsep dakwah. Yang pertama, pengertian dakwah. Dari segi bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yada'u dakwatan, yang berarti seruan, ajakan, atau panggilan. Dari segi istilah, dakwah adalah ajakan yang tidak terbatas pada ajaran melalui lisan saja, akan tetapi juga perbuatan nyata yang bentuknya bisa berupa pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik, serta lainnya. Yang kedua, perkembangan dakwah. Pada saat sekarang ini, untuk mencari ilmu agama tidak harus dengan berkontak langsung dengan ustadz atau ulama. Dengan kemajuan teknologi ini, masyarakat dapat mengakses video pengajian melalui internet. Masyarakat juga dapat mendownload bacaan keagamaan yang diinginkan dimanapun mereka berada. Yang ketiga, hukum dakwah. Terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, objek dakwah. Objek dari dakwah adalah kepada pemeluk agama Islam untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah, dan juga kepada manusia yang beragama selain Islam. Karena dakwah itu sendiri bertujuan untuk mengajak yang non-Islam agar mengikuti agama Islam. Yang kelima, istilah-istilah dalam ilmu dakwah. Yang pertama, tabligh, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Yang kedua, khutbah, yaitu istilah yang berasal dari kata khataba yang artinya mengucapkan atau berpidato. Yang ketiga, nasihah, yaitu menyampaikan perkataan yang baik. Yang keempat, fatwa, yaitu sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang kelima, tafsir, yaitu memberikan berita yang menggembirakan. Yang keenam, tanzir, yaitu memberikan peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah perkembangan dakwah. Yang pertama, dakwah sebelum Islam atau para nabi. Dakwah sudah dimulai pada zaman nabi-nabi sebelum Islam. Allah mengirimkan rasul kepada umat manusia dan menyampaikan agama Islam sebagai agama yang benar, yang memperbaiki akhlak serta akidah umat-umat terdahulu pada zamannya. 2. Dakwah pada masa kekhalifahan. Yang pertama, dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar, beliau menghadapi rintangan dalam berdakwah berupa adanya golongan yang murtad, golongan yang mengaku sebagai nabi, dan golongan yang enggan membayar zakat. Yang kedua, dakwah pada masa Umar bin Khattab. Umar melanjutkan perperangan yang tidak sempat dilakukan Abu Bakar karena wafat, namun telah dirintisnya dalam masa kekhalifahannya. Ia melakukan ekspansi Islam ke Persia, Romawi, dan Mesir. Yang ketiga, dakwah pada masa Utsman bin Affan. Adapun upaya besar yang dilakukan Utsman dalam rangka pengembangan Islam ada dua, yaitu pertama, menumpas pemberontakan dan pendurhakaan yang terjadi di beberapa daerah pada masa kekhalifahan Umar. Yang kedua, memperluas kekuasaan Islam yang terhenti pada masa kekhalifahan Umar. Yang keempat, dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib. Adapun upaya yang dilakukan Ali pada masa kekhalifahannya antara lain, yang pertama, pergantian penjabat lama dengan yang baru. Yang kedua, penarikan kembali tanah hadiah. Yang ketiga, menghadapi para pemberontak. 4. Dakwah pada masa modern. Dakwah modernitas adalah dakwah yang pelaksanaannya menyesuaikan materi, metode, dan media dakwah dengan kondisi masyarakat modern sebagai objek dakwah. Yang mungkin saja situasi dan kondisi yang terjadi di zaman modern itu tidak terjadi pada zaman sebelumnya, terutama di zaman klasik. Pokok-pokok dakwah. Dalil-dalil tentang dakwah
terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan ayat 110 dan Quran Surah An-Nahl ayat 125. Kedua, rukun dakwah. 1. Dai, yaitu orang yang mengajak atau menyeru ke jalan Allah. Yang kedua, mad'u, yaitu orang yang diajak atau diseru ke jalan Allah. 3. Manhaj dakwah, yaitu metode atau cara dalam menyampaikan dakwah. Yang keempat, wasail, yaitu sarana atau media dalam menghantarkan dakwah kepada masyarakat. Mabadi al-asyarah dalam ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian mabadi al-asyarah. Mabadi al-asyarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntutnya. Yang kedua, macam-macam mabadi al-asyarah. 1. Al-had. 2. Ruang lingkup kajian. 3. Manfaat kajian. 4. Perbandingan dan hubungannya dengan ilmu. 5. Keistimewaan. 6. Perintis. 7. Sebutan resmi. 8. Sumber pengambilan kajian. 9. Hukum mempelajarinya. 10. Pokok-pokok masalah yang dikaji. Manahij ad-dakwah atau strategi dakwah. Yang pertama, pengertian strategi dakwah. Strategi dakwah artinya metode, siasat, taktik, atau manuver yang digunakan dalam aktivitas berdakwah. Yang kedua, macam-macam strategi dakwah. Yang pertama, strategi sentimental atau al-manhaj al-atifi. Yang kedua, strategi rasional atau al-manhaj al-aqli. Yang ketiga, strategi indrawi atau al-manhaj al-hissi. Asalib ad-dakwah. Yang pertama, pengertian uslub ad-dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Yang kedua, macam-macam uslub. Yang pertama, uslub al-hikmah, yaitu metode dakwah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya. Yang kedua, uslub al-mau'idzah al-hasanah, yaitu metode nasihat atau petuah yang baik. Yang ketiga, uslub mujadilah qudwah hasanah, yaitu metode dakwah dengan keteladanan yang baik. Karakteristik uslub dakwah. 1. Rabbaniyah, berorientasi ketuhanan. 2. Syamilatun gairu ju'ziyatin, menyeluruh dan tidak parsial. 3. Mu'asyiratun gairu taklidiyah, kekinian tidak kuno. 4. Ilmiyah, berdasarkan ilmu. 5. Mahaliyatun wa a'lamiyatun, lokal dan global. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.